Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ya? Jumpa lagi dengan saya, Abimanyu ya. Mungkin beberapa hari ini saya banyak live di grup. Nah, kali ini saya mau jelasin tentang power supply. Ya, tentang power supply. Pasti teman-teman sudah tahu tentang power supply ya. Baik yang digunakan di HP untuk sebagai cas dan lain sebagainya, banyaklah penggunaan power supply itu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah buat postingan ya. Waalaikumsalam Mas Mas Agung ya. Nah, saya pernah buat sebuah postingan di grup alasan dan kebijakan saya kenapa kok saya pakai power supply yang tidak konvensional ya, SMPS yang saya pakai maksudnya, bukan power supply yang seperti dijualan di pasaran itu ya, seperti yang kayak gini nih. Ini power supply bekasnya Soder kalau nggak salah ya, Soder 936 kalau nggak blower. Ini satu udah berat banget, 1 kilo lebih mungkin, atau mungkin mendekati 1 kilo ya. Nah ini, dan apa namanya, tidak ada risetnya kalau di ini ya, tidak ada risetnya. Jadi alasan saya di postingan beberapa waktu yang lalu itu karena kenapa kok saya pakai power supply SMPS, karena satu ringan. Berarti kalau ringan itu di pengiriman nggak berat toh teman-teman. Kalau misalkan saya kirim dengan sebuah box yang sebetulnya harus bisa masuk 1 kilo, ternyata karena harus memakai ini terus jadi 2-3 kilo kan berat. Kecuali yang memang boxnya gede, contoh kayak 3-in-1 MBR yang gabung-gabung itu kan pasti apa namanya, beratnya lebih. Tapi kalau yang biasa-biasa kan saya pengiriman cuma 1 kilo ya. Jadi blower juga 1 kilo, solder juga 1 kilo, bahkan yang box hitam biasa itu blower plus solder cuma 1 kilo loh. Nah, jenengan beli di toko atau yang produk pabrikan pakai casing besi kan beratnya mesti lebih dari 1 kilo. Kalau dari Blitar ke sesama Jawa Timur atau ke sesama Jawa masih murah ya. Tapi kalau kirimnya ke Papua, ke Ambon, ke Medan, bayangkan kalau harus 3 kilo dengan cuman solder saja atau 3 kilo blower saja kan yo kasihan yang beli ya. Nah, jadi gini, kita lanjutkan. Kenapa saya nggak pakai ini? Satu itu tadi alasan saya ringan. Yang kedua, nggak ada risetnya ya. Terus ini juga berbahaya. Artinya berbahaya apa? Kalau misalkan suatu saat terjadi konsleting contoh nih, gagang soldernya waktu dicantepin tek tiba-tiba mati ya, tiba-tiba mati atau tiba-tiba terbakar, ada sesuatu yang terbakar di modul ya, karena trafo ini mengalirkan terus. Apalagi kalau trafonya gede, hantaman atau tegangannya ngalir terus. Yang rusak apa? Modul deh. Ambilkan modul satu bos sembarang blower apa solder. Modul yang udah jadi ya. Maksudnya yang ada kabel-kabelnya aja lah. Nah, amit ya. Nah, contoh kayak gini. Ini modul blower. Ini modul blower produk 2020 yang sekelas Quick 2008 ya. Cuman kecil, 4x5 cm. Kayak gini aja blower AB itu kecil, 4x5 cm panjangnya ya. Nah, kalau saya pakai ini alasan saya tadi selain berat, pada saat terjadi konsleting ini tetap mengalirkan arus, tetap menghantam. Yang rusak ini nih yang nggak tahan ya, yang rusak ini yang nggak tahan. Nah, makanya itu saya pakai SMPS yang banyak di pasaran. Nah, saya pakai punyanya printer. Ini teman-teman ke tukang printer atau tukang servis printer itu apa namanya, bisa cari punyanya IP2770 atau MT234 atau apa. Yang penting di dalam boxnya ini ya, di sini ada tulisannya 24 volt. Sini ada 24 volt tulisannya. Berarti ini bisa mengalirkan tegangan sampai 24 volt. Nah, terus
Caranya gimana? Pecah, dipotong, dipecah. Dipecah, mungkin ada bantuan palu sama sesuatu ya yang runcing lah ke sini. Kalau biasanya saya pakai ini, saya pakai pisau. Nanti dibuka. Nah, nanti setelah dibuka keluarnya seperti ini. Seperti ini. Keluarnya seperti ini. Kemudian di bagian sini ada tiga besi ya, tiga soketan. Itu soketan itu kalau jenengan nggak modifikasi keluarnya cuma 8 volt. Lek nggak dimodifikasi cuma 8 volt. Sedangkan blower solder atau solder itu membutuhkan 24 volt minimal atau 20 volt ke atas ya. Nah, gimana supaya bisa keluar 24 volt ya? Gimana supaya bisa keluar 24 volt? Yang ini loh, Mas. Yang bagian tengah ya. Yang bagian tengah ini sampean kasih timah gabungan kalau sebelah pinggir luar. Kalau posisi seperti ini berarti tengah dengan sebelah sini, sebelah luar itu nanti digabung atau dikasih timah atau di jumper. Nek nggak mau jumper kita balik ya, dibalik. Nah, ini yang paling pinggir dengan tengah gabungan pakai timah, sambungan pakai timah, nanti bisa keluar 24 volt ya. Nek nggak sampean sambung, Mas, cuman keluar 8 atau keluar 11. Nah, kalau 11 untuk solder kan nggak mampu. Kemarin punya siapa yang dari Kalimantan Selatan, nggak salah, Facebooknya Paman Sam, tak suruh ngecek, sudah diutak nanti kemana-mana. Kemudian, Mas, coba yang terakhir ceken adaptore, Mas, AC matic-nya, tak suruh ngecek outputnya berapa. Outputnya cuma 8 volt apa 5 volt atau 3 volt lah. Ya udah pasti ininya rusak, SMPS-nya rusak. Akhirnya apa? Cariin di tukang-tukang servis printer itu, ambil aja kayak gini, beli aja. Akhirnya dapat, dipasang, sekarang normal lagi. Jadi kelebihan dan kekurangannya ini ada. Kekurangannya bisa ngedrop tegangan, bisa mati sewaktu-waktu. Tapi kelebihannya ringan, diongkir ringan. Terus ada resetnya. Misalkan terjadi konsleting, makanya di box AB itu tombol paling belakang, tombol yang paling belakang itu tombol reset. Bukan untuk matikan solder atau matikan setrum, bukan. Itu emergensi loh yo, nggak boleh sering-sering digunakan. Kalau emergensi, namanya emergensi itu saat darurat. Contoh, Kang, solderku kok mati moro-moro, nyapa yo, misalkan tanya gitu. Coba cabut dulu gagang ya. Cabut dulu gagang, listriknya juga cabut, lalu ditancepin lagi, coba tekan tombol reset. Nah, tombol reset itu ada dua jenis. Ntar ada yang WA. Tombol reset itu ada 2 jenis. Ada yang sistemnya push on kayak bel pintu, ditekan dia nyambung, dilepas dia putus. Ditekan dia nyambung, dilepas dia putus. Terus ada juga yang sistem seperti saklar ya, switch seperti saklar, ditekan sekali nyambung, tekan lagi off. Jadi tekan on, tekan lagi off. Nah, tergantung nanti yang didapat teman-teman atau rekan-rekan tuh yang mana gitu. Ini sebentar sambil balesin banyak WA banyak inbox ini. Bentar ya. Tergantung yang didapat yang mana, yang didapat. Kalau yang didapat model push on berarti ditekan lalu lepas. Tapi kalau yang didapat model saklar on off, tekan sekali, tekan lagi. Fungsinya ngeriset. Yang di reset itu apa? Elko yang di sini nih loh, Mas. Ini ada elko kecil kan? Ada elko kecil. Ada elko kecil di sini, ini tersambung ke tombol reset yang ada di belakang box. Tapi tidak langsung disambung. Ada resistor penahannya. Kisaran 20 ohm sampai sekitar 45 atau di bawah 50 ohm. Makanya jenengan lihat misalkan yang belum tersambung di elko ini, pasti ngambilnya di elko bawahnya, kabelnya di bawahnya. Kabel di bawahnya satu, nyambung ke resistor 22 ohm, masuk ke saklar ya. Masuk ke saklar, setelah itu yang satunya ngambil di elko besar. Ya, ini kan ada elko besar nih, yang negatif ya. Elko kan pasti ada positif dan negatifnya. Nah, kalau misalkan mau dilihat berarti di belakangnya ini. Biasanya kalau yang dulu-dulu saya sambung di belakang sini dengan kaki elko yang kecil yang di bagian belakang. Itu tersambung ke resistor 22 ohm lalu di reset.
Fungsinya membuang apa? Arus protek yang di sini nih. Kalau nggak saya kasih reset pada saat terjadi konsleting, nunggu elko ini habis berapa jam? Berjam-jam ngenteni nunggu elko-nya habis. Atau dikonsletingkan di sini. Ini kalau plus dan min saya sentuhkan nanti terjadi percikan api cas gitu, tas gitu, orang bisa kaget. Makanya resetnya saya kasih resistor 20 ohm sampai sekitar 50 ohm ke bawah. Itu untuk ngebuang ini supaya tidak terjadi percikan bunga api cas gitu. Ya. Itu loh. Ngapain kok saya pakai ini? Kenapa nggak pakai trafo? Memang lek pakai trafo awet. Nah, teman-teman beli produk pabrikan semua rata-rata pakai trafo kan? Pakai trafo. Contoh solder 936 ya pakai trafo. Blower 858 cell kit juga pakai trafo. Memang dia awet, tapi sekali terjadi konsleting atau rusak yang dihantam modul, trafonya tidak popo. Trafonya tetap mengalirkan arus. Tapi yang dihantam modul, pilih hendi atau pilih mana? Yang rusak modulnya apa yang rusak SMPS-nya? Lek kita milih yo rusak dua-duanya toh. Jangan rusak dua-duanya kalau kita milih. Tapi yo namanya elektronik kan nggak bisa prediksi, ya kan? Elektronik nggak bisa prediksi. Mau beli yang pabrikan sekelas semewah apapun berjuta-juta tiba-tiba rusak yo iso. Lah komponen yang saya pakai juga sama kok, komponen dengan pabrikan kok. Apa saya membuat komponen? Enggak toh? Apa saya membuat resistor sendiri? Saya membuat elko sendiri? Saya membuat triak sendiri? Enggak. Saya juga beli di toko. Masalah itu bagus atau tidaknya itu ya kita nggak tahu. Loh, terkadang yang mereknya bagus pun rusak ya bisa gitu. Jadi semua elektronik itu rata-rata hampir sama. Yang saya pakai pun juga kualitas juga pabrikan. Tapi kan saya tetap ada peningkatan nih. Dulu saya pakai BTA 16, sekarang sudah berubah ke BTA 41. Contoh supaya blowernya lebih kuat, lebih tahan, lebih awet. BTA-nya lebih gede. Nah, kalau di blower kayak gini ini BTA 41 gede 41 ampere. Padahal pabrikan aja makainya cuma BTA 08, BTA 12 toh. Saya sudah mulai start awal BTA 16 loh, di atas BTA pabrikan loh. Makanya kenapa blower saya cepet naiknya. Panasnya cepet, set. Orang yang suka kerja cepat pakai blower saya senengnya itu karena ampernya kan lebih mengcover. Jadi pakai BTA 16 saja sudah mengcover, apalagi sekarang stok saya BTA 16 nggak ada, habis saya sekarang sudah pakai BTA 41. Bisa dilihat ya, BTA 41 itu sekian, BTA 16 itu seukuran LM317 ini loh. Di sebelah ini BTA 41, di sebelah sininya itu LM317. Besarnya LM317 dengan BTA 16 itu sama lah. Sekarang saya kasih BTA 41 loh, luwih gede. Ini jarang bisa jebol. Ciri-ciri blower jebol itu pada saat diangkat pertama dia naik terus potensionya nggak berfungsi, bahkan saklar heater dimatikan dia nggak fungsi, itu BTA nya jebol. Kalau BTA nya jebol wajib ganti, biar mau diganti gagang blower apapun BTA nya jebol ya wis harus ganti. Makanya itu tadi banyak teman-teman kadang yang misalkan setengah tahun ininya rusak, ya wajar, ingki lo ya murah mas, sekitar 25.000. Mendingan kan yang rusak ini daripada rusak modulnya. Lek modul pabrikan rusak ya selesai. Ada yang pernah tetangga di sini nah siapa ya FB-nya? FB-nya Klinik Ponsel kalau nggak salah. Tetangga desa, tetangga kecamatan Garum. Dari sini sekitar 15 menit. Baru beli Quick 2008 masih setengah tahun. Harga 1,3 juta. Bayangkan 1,3 juta beli Quick 2008, dipakai setengah tahun tiba-tiba rusak. Lalu sama istrinya datang ke tempat saya, ke rumah saya sama anaknya, milih blower sing rego piro mas, 500.000. Sampai sekarang ngacir. Istrinya marah-marah, beli mahal-mahal baru setengah tahun udah dipakai rusak. Nah kalau di AB misalkan contoh beli setengah tahun di AB rusak, kan saya bilang saya kasih garansi jasa servis selama saya produksi. Ya selama saya produksi tak kasih garansi jasanya. Nek spare part rusak yo gantinen, tak bantu perbaikan. Ya wajar itu. Jenengan teman-teman beli sebuah mobil baru di toko, 50.000 km pertama mungkin free jasa servis di toko ya. Tapi misalkan belum nyampe 50.000 km, tiba-tiba 30.000 km kampas koplingnya rusak. Apa ya kampas koplingnya itu gratis? Enggak toh.
tetap bayar kan kampas koplingnya, mungkin jasa servisnya gratis. Nah itu pun terbatas cuman sampai 50.000 km pertama. Lah di AB selama AB produksi loh, mulai 2018 sampai sekarang 2021. Sing penting teman-teman mau satu kirim ke Blitar ya monggo, ongkirnya otomatis kan ya teman-teman sendiri, ya kan ongkirnya. Nah untuk spare part ya wajar, ganti itu wajar. Karena dipakai, nggak gelem ganti, yo habis beli gitu toh, simpenan di etalase jadikan pajangan sudah, nggak usah dipakai. Misalkan dipakai rusak, Kang, baru 1 bulan rusak, wajar mas, wong tak garansi, ojo khawatir. Mau dibimbing jarak jauh, artinya by video call, boleh, atau dikirim spare partnya dieksekusi sendiri boleh. Mana tergantung teman-teman. Kang, aku suibuk banget, gak bisa ngerjakan, lagian ini di luar kapasitasku sebagai teknisi handphone misalkan, atau alasan sembarang lah, terserah, kirim ke tempat saya, nggak apa-apa, tak perbaiki gitu. Ya, jadi hubungan antara saya sebagai produsen, makernya, kemudian teman-teman sebagai konsumen itu saling terjaga. Banyak toh rekan-rekan mungkin yang buat sebuah alat tapi cuman bertahan sekilas. Karena apa? Support service after sale-nya lo nggak ada. Support service after sale tuh wajib dan bisa ya di cover. Banyak teman-teman yang tanya garansi berapa lama. Saya tanya, Saman minta berapa lama? Seumur hidup ya nggak mungkin. Saya juga hidup saya juga ada batasnya toh. Nggak mungkin hidup terus toh. Ya lek umpama satu sudah balik modal, ke belakangnya itu berarti kan keuntungan. Alhamdulillah sudah balik modal Kang, seminggu aku balik modal Kang, ya berarti alhamdulillah belakangnya itu wis keuntungannya sampean. Feedback baliknya apa? Ya umpama saya memberikan support garansi selama saya produksi, berarti kalau usaha saya hidup, saya bisa gaji anak-anak, saya bisa beli spare part, saya bisa memproduksi lagi banyak, berarti kan produk saya laku nih. Produk saya banyak digunakan. Teman-teman apa? Berusaha mempromosikan atau mengajak yang lain untuk memakai produk lokal. Produk lokal ya tidak hanya AB saja, kan banyak sekarang produk-produk lokal yang contoh vakum. Kemudian untuk ganti gelas itu bubble remover, kan yang lokal-lokal juga banyak. Nah, tinggal mereka bisa bertahan nggak? Artinya memberikan support layanan garansi after sale nggak? Banyak juga yang tanya ke saya, kenapa Kang Abi nggak buat bubble remover satu? Saya nggak punya skill di bidang pengelasan. Terus itu kan juga pressure tinggi. Kita nggak punya data-data kekuatan sekian PSI, hati-hati, pressure loh itu. Hati-hati, meledak misalkan nih contoh kita membuat sebuah alat terus meledak, terus mengenai seorang teknisi, beritanya tersebar kemana-mana. Lah kita nggak kompeten atau kita nggak punya sertifikasi tentang pembuatan alat itu, ya kita kena toh. Makanya tidak semua harus AB yang buat. Kasih juga kesempatan teman-teman maker-maker yang lain yang memang kompeten dalam bidangnya itu untuk membuat. Hargailah UMKM lokal. UMKM lokal ya usaha mandiri. Saya ini termasuk UMKM lokal. Tidak ada bantuan apapun, misalkan kayak perusahaan besar kan ada, mungkin kayak yang luar negeri itu kan banyak. Lah saya ini lokal, gimana supaya lokalnya itu hidup? Yuk kita kerjasama yang baik. Jenengan mempromosikan alat saya memberikan support garansi selama apa? Saya produksi. Kalau usaha saya berhenti, saya sudah nggak usah, berarti saya nggak bisa memberikan support layanan garansi. Ya sudah, selesai. Jadi biar saling mengerti. Kenapa? Terkadang saya bilang, nek sing iki harus DP loh yo, karena satu, itu juga keseriusan teman-teman membeli produk lokal. Lah kalau cuman pesan sudah terlanjur tak orderkan nih ke orang lain, vendor orang lain yang mensupport, misalkan contoh akrilik, tapi nggak jadi diambil loh. Saya ini uang muter, perputaran uang saya juga kenceng gitu. Jadi biar saling mengerti. Nggak semua contoh barang datang langsung cash bayar gitu. Saya ini butuh operasional. Teman-teman operasional juga bisa, saya juga bisa operasional. Teman-teman mendapatkan keuangan dari servis handphonenya, ya toh. Lah saya mendapatkan uang dari mana? Dari penjualan barang yang dibeli sama rekan-rekan semua gitu. Jadi kita saling mengisi, saling feedback balik, saling inilah, menghargai lah.
jenengan beli alat saya memberikan support garansi gitu. Ya itu tadi jadi panjang lebar. Itu tadi kenapa alasan saya pakai ini. Misalkan sampean cek ya mas, sampean cek kayak gini, sampean kasih tegangan kayak gini ya. Nanti misalkan sampean cek paling pinggir itu positif, yang tengah itu negatif. Sampean tes nanti cuman keluaran 8 volt, 8 sampai 11 volt. Tapi kalau sudah di couple atau sudah di jumper yang tengah dengan yang pinggir nanti keluar 24 volt. Ya, itu 24 volt kalau sudah tersambung, terjumper. Kalau kepingin membuktikan gini. Burhan, sebentar, ini pegangan HP ku ya. Sebentar, biar dipegang anggota saya sebentar. Dipegangan HP ku, nanti diarahkan ke sini. Nanti diperlihatkan voltasenya ini ya. Ini belum saya sambung ya. Ini belum saya sambung. Yang tengah dengan ini, tengah dengan pinggir belum saya sambung. Belum tak masukkan, belum tak kopel ya. Ini belum tak kopel. Coba tak colok ke ini ya, tak colok ke listrik ya. Lalu saya tes paling tengah dengan pinggir ya. Saya tes pakai AVO. Sudah nyala belum? Nah, nanti dilihat di sini ya, Buran ya. Tengah, ingat yang ini jangan dipegang, ini nyetrum. Fatnya ini nyetrum ya, jangan dipegang, apalagi kalau nggak pakai sandal. Jangan hati-hati. Ini juga ada AC-nya. Ya. Pinggir dengan pinggir keluar berapa volt? Kelihatan toh? 8 kan? 8,3 volt ya. Itu keluar 8,3 volt. Oke. Sekarang tak cabut dulu. Terus tak solder bagian pinggir dan tengah. Saya sambung. Ya. Kelihatan nggak mas ini sambungannya? Ya. Nah, sudah saya sambung ya. Pinggir dan tengah. Ya, pinggir dan tengah ini saya sambung. Ini negatif, ini positif. Ya, ini negatif, ini positif. Sekarang colok listrik lagi. Nah, ini saya mau tes. Tadi keluar 8 volt, sekarang saya mau tes keluar berapa? 24 kan? Nah, teman-teman bisa lihat toh, itu 24 volt berarti AC matic-nya normal. AC matic-nya normal bisa digunakan. Kalau tadi cuma 8 volt. Sekarang saya ke jumper, saya couple sudah keluar 24 volt. Oke, jadi bisa digunakan. Nek di jumper sudah kondisi di jumper tapi tegangan tetap 3 volt, 5 volt. Wes rusak mas. Ganti AC matic-nya. Jangan dipakai. Mau order lewat saya silakan, mau beli di online juga banyak. Kemarin siapa tak kasih linknya juga. Atau mau diganti adaptor lain yang keluar juga 24 volt silakan. Tapi jangan yang kecil ampernya, jangan yang bekas cesesan apa itu, jangan cari yang agak gede lah. Ya SMPS itu yang paling enak, apalagi SMPS yang tak sarankan pakai punyanya printer itu. Ingat, printer yang ada risetnya itu cuman IP2770. Kalau tipe lain saya belum riset, belum tahu. Pakai yang IP2770 gini aja, dipecah. Ini sudah beberapa kali loh tak sharing tentang penjelasan ini, baik inbox, baik by personal ya. Seperti di Sumatera kemarin siapa ya, pokoknya ada beberapa temen kok yang sudah tak kasih tahu cara buat cara makainya ini, kemudian risetnya juga gimana sudah tak ajarin. Oke, itu aja. Saya banyak live di kondisi-kondisi yang agak sepi kayak gini, dalam artian ya aktivitasnya agak menurun. Kalau kemarin-kemarin karena sibuk banyak orderan, ini agak drop ya, saya paham. Karena teman-teman banyak juga yang toko-tokonya ditutup, jadi nggak bisa aktivitas ya. Itu tadi tentang power supply. Kenapa alasan saya pakai ini sudah tak jelaskan by live seperti ini juga. Kemudian lewat status saya juga udah tak buatin. Jadi jangan tanya lagi atau bingung, cari Odi Group. Penjelasannya tentang power supply, ketik aja di situ di kolom pencarian power supply, nanti pasti muncul penjelasannya. Terima kasih, selamat sore ya, jaga kesehatan selalu. Ingat, imun tubuh harus dijaga. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.